Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali bersama saya di channel Petualangan Keluarga Pandu. Pada hari ini saya akan menyajikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat kompor sederhana dengan bahan bakar spiritus dengan menggunakan bahan-bahan yang sederhana yang banyak terdapat di sekitar kita. Ini sebagai alternatif bahwa untuk bertualang itu tidak perlu memaksakan kita membeli kompor yang sudah jadi. Kita juga bisa membuatnya sendiri ya. Tapi sebelum kita lanjut ke tutorialnya, bagi yang belum subscribe, tolong ditekan tombol subscribe-nya, tekan like-nya, juga simpan jejak Anda di komentar. Sebelumnya saya mohon maaf banyak sekali distorsi suara karena saya membuat video ini di studio belakang rumah. Selamat menyimak teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, untuk membuat kompor yang sederhana ini kita memerlukan bahan berupa kaleng bekas minuman. Yang kita perlukan itu 2 buah ya, mereknya bebas, yang penting ukurannya sama ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah bahannya kapas, terserah mau kapas apa, yang penting adalah kapas ya. Kemudian alat untuk membuatnya, kita hanya memerlukan gunting yang bisa memotong kaleng tadi ya, silahkan gunting apa. Kemudian kita butuh penggaris, kemudian kita juga memerlukan spidol untuk menandai ya. Teman-teman, kita lanjut saja ke tutorial cara pembuatan kompor sederhana berbahan spiritus. Langkah pertama teman-teman, untuk membuat kompor sederhana ini kita harus memotong kaleng bekas minumannya. Kita tandai saja di 3,5 ya teman-teman, 3,5 cm. Kedua-duanya itu harus dipotong sama ukurannya. Tingginya 3,5 cm, diukur dari bagian ini 3,5 cm ke sini ya. Digambar aja biar gampang nanti memotongnya ya. Kalau sudah ditandai, baru kita potong ya teman-teman. Jangan lupa hati-hati ya, karena ini tajam loh. Supaya lebih enak, kelihatannya lebih rapi, kita rapikan saja. Nah, dua-duanya harus dibentuk seperti ini dulu dasarnya ya. Oke. Nah teman-teman sekalian, kalengnya sudah dipotong, bentuknya sama kedua-duanya. Nanti prosesnya itu akan disatukan ke sini. Tapi sebelum proses itu, kita harus memilih dulu mana yang bagian atas dan bagian bawahnya. Nah untuk bagian bawah saya pilih yang ini. Kemudian untuk bagian yang atas itu perlu penanganan selanjutnya. Penanganannya seperti apa? Ininya, bagian ini harus kita lobangi ya, harus kita lobangi ya, 2 cm diameter lubangnya. Kemudian setelah itu kita juga harus membuat lubang-lubang kecil sepanjang lingkaran yang ini
jaraknya cukuplah 1 cm setiap lubang, 1 cm lubang, 1 cm lubang, seperti itu. Kita lihat proses membuat lubang dan membolonginya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Untuk melubangi bagian tengah yang ini, kita tusuk aja dari belakang supaya mudah ya. Caranya seperti ini, diperbesar aja lubangnya. Nah, seperti itu. Kalau ada pisau atau gunting yang lebih besar, bisa kita gunakan untuk memperbesar lubangnya. Karena ini bahannya aluminium, jadi lebih mudah ya, tidak begitu susah. Sudah mulai terbentuk teman-teman. Nah teman-teman sekalian, dengan sedikit kesabaran akhirnya lubang ini terbentuk juga ya. Jika perlu kita amplas supaya permukaannya lebih halus. Kalau sudah halus seperti ini ya, kita coba pakai tangan, nggak terasa ada yang tajam. Kita lanjut ke membuat lubang-lubang kecil. Ini sudah ada contohnya satu ya. Teman-teman sekalian, lubang-lubang yang kita perlukan itu seperti ini ya. Nah, kecil-kecil berjarak sekitar 1 cm antara lubang satu dengan lubang yang lainnya. Fungsi lubang ini nanti itu untuk keluar api ya, sumbunya kalau dalam kompor itu. Selanjutnya kita juga memerlukan lembaran aluminium seperti ini untuk nanti kita masukkan ke bagian yang bolong besar ini. Seperti ini, kita gulung, kita masukkan seperti ini ya. Nah seperti ini. Selanjutnya adalah kita memasukkan kapas di sela-sela ini semua. Kapasnya kita buat sepadat mungkin supaya bisa menyerap spiritus lebih banyak lagi. Oke, masukkan kapasnya ke bagian ini ya, seperti ini. Terus diisi ya teman-teman sampai kondisi kapasnya padat di dalam. Nanti akan terlihat seperti ini. Harus dirapikan sebelum kita masukkan ke bagian kaleng yang bagian untuk bawahnya ya. Oke, kita berusaha untuk langkah selanjutnya menyatukan dua buah kaleng ini. Teman-teman sekalian, kalau pengisian kapasnya sudah selesai, sudah padat, tinggal kita menyatukan dua buah kaleng ini, bagian atasnya dan bagian bawahnya. Memang cukup rumit juga ya menyatukan dua benda dengan ukuran yang sama, tapi dengan ketelatenan saya yakin teman-teman akan bisa. Seperti ini, kita masukkan pelan-pelan ya, jangan sampai robek. Kalau perlu kita ketuk pelan-pelan memasukkannya supaya jangan sampai ada bagian dari kaleng ini yang sobek ya.
Kalau sudah presisi, bentuknya akan menjadi seperti ini. Ini bagian bawahnya, bagian samping, dan ini bagian atasnya. Selesai sudah teman-teman tutorial cara membuat kompor berbahan bakar spiritus dari kaleng bekas minuman. Tinggal kita coba sekarang bentuk atau menyalakannya. Oke, kita tunggu ya. Nah, untuk mencoba berfungsi atau tidaknya kompor yang sudah kita buat tadi, kita memerlukan bahan bakarnya berupa spiritus. Lanjut kita isi ya teman-teman. Kalau masih bisa menyerap, kita isi saja terus teman-teman ya. Nah, itu sudah mulai sudah tidak terserap, artinya kapasnya sudah penuh dengan bahan bakar spiritus. Jadi kelebihannya kita masukin lagi. Kita tunggu sebentar ya teman-teman, supaya spiritusnya menyerap lebih sempurna lagi. Kalau spiritusnya sudah menyerap, kita coba nyalakan ya teman-teman. Karena ini cuacanya terang cahayanya ya, jadi nggak kelihatan nyalanya, tapi itu menyala ya teman-teman. Teman, kalau ini ada apinya, lihat ini kertas ya. Nah kan terbakar, itu artinya kompor ini menyala. Alhamdulillah berhasil ya teman-teman. Sekali lagi kita lihat apinya. Nah, bagian kapas ini juga bisa terbakar. Itu artinya kompor ini bisa menyala dan bisa digunakan. Kayaknya kalau lebih dekat ini hangat, bukan hangat, panas ya, sampai ke ini nih. Jaraknya segini, panas ini teman-teman. Dan ini biasanya menurut pengalaman ya, sekali kita mengisi spiritus sebanyak itu akan bertahan sekitar 20 menit ya. Jadi untuk memasak sampai 2 sarimi umpamanya itu bisa ya, cukup bahan bakarnya. Oke teman-teman sekalian, teman-teman channel petualangan keluarga Pandu, itulah tutorial pembuatan kompor sederhana berbahan spiritus dari bahan kaleng bekas minuman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.